Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa mengkaji ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sehingga menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini, insyaallah ta'ala kita akan memurajaah ya, lebih tepatnya memurajaah fikih berkaitan tentang bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Ramadan sudah berada di hadapan kita, sudah di depan mata, dan sebagaimana dikatakan oleh beliau Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab al-ilmu qabla qawli wal amal, bab ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan tentu kita perlu persiapan, kita perlu bekal, dan bekal yang sangat penting untuk kita siapkan adalah bekal ilmu, ya, adalah bekal ilmu. Baik, nanti kita sebutkan beberapa subbab ya yang akan kita kaji bersama. Sebab yang pertama adalah tentang keutamaan bulan Ramadan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat utama dan memiliki beberapa keistimewaan. Nah, di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana awal pertama kali Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan keutamaan yang sangat agung. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang mulia kepada Rasulnya yang mulia dan di waktu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Keutamaan yang kedua, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ya, apabila
Ramadan telah tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah para setan. Al-Hafidz Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa maksud hadis ini, ya, bahwa pada bulan Ramadan setan tidak bisa bebas dalam mengganggu manusia sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Ya, jadi setan dibelenggu, ya, setan dibelenggu sehingga setan tidak bisa bebas dalam mengganggu manusia sebagaimana, ya, di bulan-bulan yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwa setan bisa menggoda, sehingga kita bisa melihat di bulan Ramadan tetap ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ya, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang, ya, setan tidak mati di bulan Ramadan, tapi setan dibelenggu, ya, setan dibelenggu sehingga dia tidak leluasa menggoda manusia sebagaimana seleluasa bagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Dan di sana ada penjelasan yang lainnya bahwa setan yang dibelenggu di bulan-bulan Ramadan, di bulan Ramadan adalah setan yang levelnya tinggi. Ya, setan yang levelnya tinggi, yang apa istilahnya, ya, levelnya tinggi, dengkotnya setan gitu, ya. Adapun setan-setan keroco, ya, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menjadi apa namanya? Muhasabah diri. Ketika nanti di bulan Ramadan, ya, ketika kita masih gampang tergoda untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan keimanan kita begitu tipis, begitu lemah. Karena, ya, kita terkalahkan dengan, ya, setan-setan yang levelnya rendah. Ya, setan-setan yang levelnya rendah. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga adalah adanya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadar ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kalau kita hitung 1000 bulan itu adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Artinya ketika ada seseorang yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal soleh, ya, bertepatan dengan malam ini, malam Lailatul Qadar, maka amal soleh yang ia kerjakan lebih baik daripada dikerjakan selama 83 tahun lebih 4 bulan. Ya, sebagai contoh, ketika ada orang yang mampu melaksanakan sholat maghrib sudah memasuki malam, ya, melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki, maka sholat maghrib yang dia lakukan, ya, di waktu itu lebih baik daripada dia melaksanakan sholat maghrib selama 83 tahun lebih 4 bulan. Jika ada orang yang bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih misalnya, sholat tarawih terlepas itu 11 rakaat apakah 23 rakaat, ya, sholat tarawihnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan penuh dengan tumakninah, maka ibadah sholat tarawih yang dia lakukan itu lebih baik daripada dia kerjakan selama 83 tahun lebih 4 bulan. Dan dikiaskan dengan amal-amal yang lainnya, baca Al-Quran, bersedekah, zikir, berbakti kepada kedua orang tua, dan amal-amal saleh yang lainnya. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena ini melebihi umur rata-rata umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, melebihi, ya, umur rata-rata umatnya Nabi SAW. Karena disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan,
a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu antara 60 hingga 70 tahun. Ya. Dan yang melebihi umur tersebut ya amat sangat sedikit. Ya, sedikit sekali yang bisa melampaui ya umur tersebut, ya umur antara 60 sampai 70 tahun. Keutamaan yang selanjutnya adalah pelebur dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Ya, salat 5 waktu ke salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, merupakan pelebur dosa antara keduanya. Syaratnya apa? Idastunibal kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi salat 5 waktu, salat subuh ke salat duhur ke salat ya asar, salat asar ke maghrib, maghrib ke isya. Ya, ini adalah pelebur dosa. Jumat 1 menuju Jumat berikutnya adalah pelebur dosa. Ramadan 1 menuju Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa. Ya, adalah pelebur dosa. Syaratnya adalah apabila dosa-dosa besar itu dijauhi, ditinggalkan. Dan di antara dosa besar yang amat sulit untuk dijauhi, ya karena ya mungkin terasa apa namanya? Ya enak ya, yaitu ghibah. Ya, ghibah adalah dosa besar, ya, tapi mungkin apa namanya, di antara kita ya sulit untuk menghindari hal tersebut. Maka kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan ya dari dosa-dosa besar. Kemudian keutamaan yang lain yang terakhir yang bisa kita sebutkan adalah bulan penuh dengan ampunan. Ya, bulan penuh dengan ampunan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan dengan dasar ihtisab mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Selanjutnya yaitu keutamaan puasa Ramadan. Jika tadi keutamaan bulan Ramadan, ya kemudian sekarang keutamaan puasa Ramadan. Apa saja keutamaan puasa Ramadan? Di antara keutamaan puasa Ramadan yang pertama, ya termasuk rukun Islam. Ya, bulan Ramadan, puasa Ramadan ini termasuk rukun Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dan juga dicantumkan oleh beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, syahadat bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa, ya puasa Ramadan. Ya puasa Ramadan. Jadi yang di antara yang membangun agama kita, agama Islam, adalah puasa Ramadan. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yang kedua adalah menghapus dosa yang telah lalu. Ya, menghapus dosa yang telah lalu sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman, dengan dasar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian keutamaan yang ketiga, yang merupakan sebab masuk surga. Ya, dengan puasa Ramadan yang merupakan sebab ya masuk surga sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, ya, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana pendapatmu jika aku melaksanakan salat fardu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun atas hal itu, ya, apakah aku akan masuk surga? Ya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab ya. Jadi dengan melaksanakan hal-hal yang wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah puasa Ramadan, menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah doanya terkabulkan. Ya, doanya terkabulkan orang yang berpuasa, ya, doanya mustajab. Ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman ya kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, kita perhatikan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat ini, ya, ayat berkaitan tentang doa setelah menjelaskan tentang kewajiban puasa. Ya, jadi ayat sebelumnya itu berkaitan dengan puasa, dan ayat setelahnya juga berbicara tentang puasa. Ya, dan di tengah-tengah ayat-ayat yang membahas tentang puasa, ya, ada ayat yang berkaitan tentang doa. Apa ini kebetulan? Tidak. Dalam Al-Quran tidak ada namanya kebetulan. Ya, taib. Ayat ini terletak setelah menjelaskan tentang kewajiban puasa sebagai isyarat, ya, sebagai isyarat tentang pentingnya doa ketika berpuasa. Ya, tentang pentingnya doa ketika berpuasa. Nah, dan di sana juga terdapat hadis yang menyebutkan bahwa di antara doa yang mustajab adalah doa orang-orang yang berpuasa. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani adam yudha'afu al-hasanatu asru amthaliha ila sab'imi'ati dhifin. Ya, semua amalan Bani Adam itu akan dilipat gandakan, satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, ya, sampai 700 kali lipat. Ya. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Ya, dan aku yang akan membalasnya. Kemudian dalam ayat disebutkan, ya, surat Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Dan dalam puasa itu terdapat 3 kesabaran sekaligus. Ya, di dalam berpuasa itu terdapat 3 kesabaran sekaligus. Sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala,
sabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini terkumpul 3 kesabaran sekaligus, maka masuk dalam ayat ini pahala mereka tanpa batas. Ya, pahala mereka tanpa batas. Taib. Selanjutnya adalah tentang hukum puasa Ramadan. Ya, tentang hukum puasa Ramadan. Ya. Hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal dan tidak memiliki udzur. Ya, jadi puasa Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Ya, wajib bagi setiap muslim, 2 baligh, kemudian yang ketiga dia berakal, dan yang keempat dia tidak memiliki udzur. Dan ini berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, dan kesepakatan para ulama. Berdasarkan Al-Qur'an, ya, diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kemudian berdasarkan hadis sebagaimana hadis yang telah kita baca sebelumnya, bunil Islam ala khamsin, agama Islam dibangun di atas 5 perkara, di antara yang membangunnya adalah puasa Ramadan. Dan juga kesepakatan para ulama, ya, kesepakatan para ulama. Ya, jadi yang wajib untuk melaksanakan adalah tadi dia adalah seorang muslim, kemudian dia baligh, ya, telah baligh, dan dia berakal dan tidak memiliki udzur. Hilang salah satu dari 4 kriteria ini, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Ya, dia tidak wajib untuk berpuasa. Ya, orang kafir, ya, dia tidak wajib berpuasa meskipun nanti di akhirat dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kewajiban-kewajiban yang mereka tinggalkan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika di dunia dan dia dalam keadaan kafir tidak sah untuk melakukan ibadah-ibadah itu, tapi di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang mereka, masalakakum fi saqar. Ketika mereka ditanya oleh orang-orang yang masuk surga, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Ya, mereka menjawab, dahulu kami tidak mengerjakan salat. Ya, tidak mengerjakan salat. Ini sebagai dalil bahwa salat yang mereka tinggalkan, puasa yang mereka tinggalkan, dan kewajiban-kewajiban yang lain yang mereka tinggalkan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama hidup di dunia orang kafir, maka semakin sengsara, ya, azabnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasallallahu assalamah. Kemudian berakal, ya. Kemudian yang kedua adalah berakal, baligh. Artinya ketika seseorang itu belum mencapai umur baligh, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Meskipun disunahkan bagi orang tua untuk melatihnya sejak dini, sejak kecil, untuk melatih melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, di antaranya adalah puasa. Ya, tapi jika mereka tidak melakukan puasa, mereka tidak berdosa karena memang mereka belum wajib, ya, belum wajib. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Ya. Nah, baligh ini seseorang dikatakan baligh ketika dia sudah mengalami salah satu dari 3. Yang pertama adalah keluar mani, ya, keluar mani. Kemudian yang kedua adalah tumbuh, ya, sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluan, dan yang ketiga adalah genap 15 tahun. Ya, genap 15 tahun. Ketika seorang anak itu sudah mengalami salah satu dari 3 ini, maka dia telah dianggap baligh dan dia sudah mendapatkan kewajiban-kewajiban syar'i. Bagi perempuan ditambah, yaitu haid dan hamil. Ya, ketika seorang perempuan itu sudah haid, maka dia juga telah dianggap baligh dan dia mendapatkan kewajiban-kewajiban, ya, syar'i.
Dan yang keempat adalah tidak memiliki udzur. Ya, tidak ada halangan, tidak ada udzur. Ya, sehingga ketika ada seseorang yang memiliki udzur, ya, memiliki udzur, ada halangan, maka dia tidak wajib, tidak mengapa dia tidak berpuasa, meskipun nanti dia mengganti. Apakah mengganti dengan puasa di hari yang lainnya atau mengganti dengan yang lainnya. Apa saja yang bisa, ya, apa saja yang menjadi udzur, yang menjadi halangan bagi seseorang boleh tidak berpuasa? Ya, di antara yang menjadi udzur atau menjadi halangan seseorang itu diberi keringanan untuk tidak berpuasa, yang pertama adalah safar. Yang pertama adalah safar. Ya, ketika seseorang itu safar, menjadi seorang musafir, ya, bepergian, maka diperkenankan baginya untuk tidak berpuasa. Diperkenankan baginya untuk tidak berpuasa, meskipun dia harus mengganti puasanya di hari yang lainnya. Ya, di hari yang lainnya. Berkaitan tentang musafir, ya, seorang musafir ini dalam hal puasa ada 3 keadaan. Ya, ada 3 keadaan. Yang pertama, jika puasanya itu sangat memberatkan. Ya, seorang musafir kalau dia berpuasa itu sangat berat. Ya, bahkan dikhawatirkan membahayakan, maka haram baginya untuk berpuasa. Ya, haram baginya untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah jika berpuasa itu tidak terlalu memberatkan. Seorang musafir jika berpuasa tidak terlalu memberatkan, ya, tapi ada masyaqqah, tidak sampai kepada derajat yang pertama, tapi ada masyaqqah di sana, maka dalam keadaan seperti ini dibenci, ya, ya, ketika dia berpuasa maka hukumnya makruh, ya, karena dia meninggalkan keringanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpaling dari keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang ketiga adalah puasanya tidak memberatkannya, ya, sama sekali tidak memberatkan. Ya, sama sekali tidak memberatkan. Ya, seperti orang misalnya safar, kemudian dia safarnya naik pesawat, ya, 1 jam 2 jam, tapi sudah dihitung safar karena jaraknya yang jauh dengan pesawat yang dia naiki. Dia sudah dihitung musafir, tapi kalau digunakan untuk berpuasa, ya, digunakan untuk berpuasa itu sama sekali tidak berpengaruh, tidak memberatkan sama sekali. Maka dia boleh berbuka, karena dia seorang musafir, dia boleh berbuka. Hanya saja yang lebih afdol, yang lebih utama adalah tetap berpuasa. Yang lebih afdal adalah tetap berpuasa sebagaimana dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dengan 3 alasan, ya, dengan 3 alasan atau dengan beberapa alasan. Ya, dengan dengan 4 alasan. Yang pertama adalah mencontoh perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tetap berpuasa. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam safar dan Rasul tidak merasa berat sama sekali untuk berpuasa, maka Rasul berpuasa, tetap berpuasa. Yang kedua, hal tersebut ketika dia berpuasa meskipun dalam keadaan safar yang tidak memberatkan, itu lebih cepat melepaskan diri dari tanggungan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, lebih ringan baginya untuk berpuasa di waktu itu daripada harus membayar di waktu yang lain. Kenapa demikian? Karena ketika berpuasa bareng-bareng itu lebih ringan daripada puasa sendirian di waktu yang lain. Dan alasan yang keempat, puasa yang dia lakukan itu bertepatan dengan bulan Ramadan, ya, bertepatan dengan bulan Ramadan. Kemudian udzur yang kedua adalah sakit. Udzur yang kedua adalah sakit. Tentunya
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang memang ada kaitannya dengan puasa. Ya, sakit yang ada kaitannya dengan puasa. Adapun sakit yang tidak ada kaitannya dengan puasa maka tidak menjadi udzur. Panu misalnya, gatel-gatel, atau sakit yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan puasa, maka ini tidak menjadi udzur. Ya, tidak menjadi udzur. Baik. Berkaitan dengan orang yang sakit, ya, orang yang sakit dalam hal ini juga terbagi menjadi dua golongan. Ya, terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah orang yang sakitnya terus-menerus. Ya, sakitnya terus-menerus, berkepanjangan, ya, sudah tidak bisa diharapkan sembuh dengan segera, ya. Maka dia tidak wajib puasa. Ya. Maka dia tidak wajib puasa. Ya, karena keadaan sakit yang seperti itu tidak bisa diharapkan untuk puasa. Terus bagaimana? Apa yang dia lakukan? Maka yang dia lakukan adalah membayar fidyah. Yang membayar fidyah itu memberi makan satu orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Ini kalau sakitnya itu sudah diprediksi oleh ahlinya bahwa susah untuk sembuh, ya, terus menerus dan ya menahun, ya, terus menerus, ya, susah untuk sembuhnya, maka tidak wajib berpuasa dan dia berkewajiban untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Jika 30 hari, berarti 30 orang miskin yang hendaknya dia beri makan. Yang kedua, ya, golongan yang kedua adalah orang yang sakitnya bisa diharapkan sembuh. Ya, orang yang sakitnya itu bisa diharapkan sembuh, dan ini terbagi menjadi tiga. Ya, terbagi menjadi tiga. Ya, sakit, tapi sakitnya masih diharapkan sembuh. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, puasanya tidak memberatkannya, tidak memberatkan dan tidak membahayakan. Ya, maka wajib baginya untuk puasa. Wajib baginya untuk berpuasa. Dia dalam keadaan sakit, ya, tapi ketika digunakan untuk berpuasa sama sekali tidak memberatkan, sama sekali tidak membahayakan. Maka wajib baginya untuk berpuasa karena sakit yang dia derita itu tidak menjadi udzur tidak berpuasa. Kemudian yang kedua adalah puasa memberatkannya tetapi tidak membahayakan dirinya. Berat tapi tidak sampai membahayakan. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini puasanya dibenci, puasanya makruh. Ya, puasanya makruh. Alasannya sama seperti yang sebutkan tadi tentang musafir, karena dia berpaling dari keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah puasanya membahayakan dirinya. Kalau dia berpuasa bisa membahayakan dirinya, maka hukumnya haram, ya, baginya untuk berpuasa. Ya, hukumnya haram baginya untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Taib. Udzur yang ketiga yang menjadikan seseorang itu boleh tidak berpuasa adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ini juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan yang keempat adalah wanita haid dan nifas. Ya, wanita haid dan nifas. Udzur yang keempat adalah wanita dan haid dan nifas. Maka ini haram berpuasa. Ya, haram berpuasa. Dia tidak wajib berpuasa dan nanti mengganti di hari yang lainnya. Dan yang kelima adalah lanjut usia. Yang kelima lanjut usia. Ya, bagi orang yang sudah lanjut usia, maka diperbolehkan untuk tidak puasa dan dia mengganti dengan membayar fidyah. Ya, membayar fidyah, ya, memberi satu orang miskin di setiap hari yang
dia tinggalkan, yang dia tidak berpuasa, ya, dan dia tidak berpuasa. Nah, cara membayar fidyah ini ada dua macam. Yang pertama adalah membuatkan makanan lalu mengundang orang-orang miskin sesuai hari yang ditinggalkan, ya. Dan yang kedua adalah membagikan satu mud, ya, kurang lebih setengah kilogram beras, ya, kurang lebih setengah kilogram beras kepada satu orang miskin. Berarti kalau 30 hari berarti 15 kilogram yang harus dikeluarkan untuk orang miskin, ya, untuk orang miskin sebagai ganti dari puasa yang dia tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penetapan awal Ramadan. Metode penetapan awal Ramadan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Penetapan awal bulan Ramadan itu ditentukan dengan dua cara. Ya, penetapan bulan Ramadan, awal bulan Ramadan itu ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, terlihatnya hilal bulan Ramadan, ya. Dan yang kedua adalah disempurnakannya Sya'ban. Ya, jika hilal tidak kelihatan, ya, karena satu sebab, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Ya, menjadi 30 hari. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, yaitu berhari rayalah karena melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, ya, jika awal bulan samar, yaitu hilal itu samar, ya, tidak kelihatan karena tertutup mendung ataupun yang lainnya, fa akmilu iddata Sya'bana 30, maka genapkanlah bulan Sya'ban hingga 30 hari. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk berpuasa karena melihat hilal. Ya, hilal itu adalah bulan yang terlihat pada malam tanggal 1, 2, dan 3. Ya, itu hilal. Ya, lebih dari itu sudah disebut bulan, ya. Ya, qamar, ya. Disebut dengan qamar. Baik. Nah, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa ketika melihat hilal. Makanya nanti tanggal 29 Sya'ban akan dilihat, ya, apakah hilal kelihatan ataukah tidak. Ya, bulan di awal, gimana bulan di awal bulan? Ya, bulan di awal bulan, ya, itu kelihatan, maka besoknya tanggal 1 Ramadan. Tapi jika bulan itu tidak kelihatan karena tertutup mendung ataupun yang sebab yang lainnya, maka kata Rasulullah SAW, fa'akmilu iddata Sya'bana 30. Ya, maka genapkanlah bulan Sya'ban hingga 30 hari. Berarti hari besoknya itu dihitung tanggal 30 Sya'ban, dan hari berikutnya itulah tanggal 1 Ramadan. Ya, tanggal 1 Ramadan. Taib al-khabar bikum jami'an. Selanjutnya adalah subtema selanjutnya adalah rukun puasa. Ya, rukun puasa. Puasa memiliki dua rukun. Ya, puasa memiliki dua rukun. Ya, tidak sah puasa seseorang kecuali dengan dua perkara tersebut. Yang pertama adalah niat. Rukun yang pertama adalah niat, dan rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga matahari tenggelam. Ya, jadi ada dua rukun puasa. Ada
ada rukun memiliki puasa memiliki dua rukun ya. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga matahari tenggelam. Ya, berkaitan tentang niat, khusus untuk puasa wajib puasa Ramadan ini, maka niat harus dilakukan ya sebelum fajar, ya sebelum fajar ya, sebelum fajar. Ya, ketika seseorang itu niat untuk berpuasa Ramadan tapi niatnya itu muncul setelah fajar, maka tidak sah niatnya, tidak sah berpuasanya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh ya Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan yang lainnya, "Malam yujmi isyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Ya, barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya, artinya puasanya tidak sah. Ya, artinya puasanya tidak sah. Berbeda dengan puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah itu boleh niatnya setelah fajar, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah SAW suatu ketika itu pulang ke rumahnya, tanya kepada Aisyah apakah ada yang bisa dimakan di rumah, ternyata tidak ada yang bisa dimakan. Maka Rasulullah SAW ya sudah, kalau begitu saya berpuasa. Jadi puasa sunnah tidak masalah dilakukan ya sebelum fajar. Yang penting ya masuk subuh itu dia belum makan apa-apa. Tapi untuk puasa Ramadan, maka niatnya harus ada sebelum fajar. Ya, niatnya harus ada sebelum fajar. Taib. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga matahari tenggelam. Pertanyaannya, apa saja yang membatalkan puasa yang harus kita tahan sejak terbit fajar hingga matahari tenggelam supaya ya puasa kita dianggap sah? Ya, di antara yang membatalkan puasa yang harus kita tahan adalah pertama jima. Pembatal puasa yang pertama adalah jima, bersetubuh. Dan ini adalah pembatal puasa yang paling berat. Ya, pembatal puasa yang paling berat. Saking beratnya pembatal puasa ini, maka ketika ada seseorang yang melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan, padahal dia wajib untuk berpuasa, maka ada 5 konsekuensi yang harus dia lakukan. Yang pertama, puasanya batal. Konsekuensi yang pertama adalah puasanya batal. Yang kedua, ya mendapatkan dosa. Yang ketiga, tetap menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai berbuka puasa serta tidak boleh mengulanginya. Ya, jadi tidak ada kata ya sudah basah sekalian ya, nyebur, tidak ada. Ya, ketika dia melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan, dia tetap punya kewajiban untuk menahan makan, menahan minum, dan dia tidak boleh mengulangi lagi sampai tenggelam matahari. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, konsekuensi yang keempat, wajib membayar kafaroh. Wajib membayar kafaroh dengan urutan yang pertama membebaskan budak. Yang kedua, jika tidak mampu membebaskan budak, ya, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, ya, bila tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Ya, memakan 60 orang miskin. Tapi itu 6 itu yang keempat ya. Konsekuensi yang keempat. Konsekuensi yang kelima adalah wajib mengqadha puasa yang menurut pendapat mayoritas ahli ilmi. Jadi di hari yang lain dia wajib untuk mengqadha puasa yang dia
tinggalkan karena jima tersebut. Ini 5 konsekuensi karena sebab melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan sedangkan dia punya kewajiban untuk berpuasa. Pembatal yang kedua adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja tidak batal, na'am. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa muntah sedangkan ia dalam keadaan puasa maka tidak ada qadha baginya, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja maka hendaklah ia mengganti puasanya. Yang muntah dengan sengaja itu bisa dilogok gitu ya, memasukkan jarinya ke mulut, ke rongkongan kemudian muntah, atau melihat sesuatu yang menjijikkan sehingga dengan sebab tersebut dia muntah. Ini golongkan sebagai muntah dengan sengaja dan itu membatalkan puasa. Yang keempat adalah haid dan nifas. Nah, haid dan nifas. Kemudian membatal yang kelima adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ya, mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik itu dengan onani, nasallallahu alaihi wasallam, ini ada suatu perbuatan keji yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Ya Allah, aku berlindung ya kepadamu dari keburukan pendengaranku, keburukan penglihatanku, keburukan lisanku, keburukan hatiku dan keburukan maniku. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari perbuatan-perbuatan keji ini. Ya, Allahumma habib ilainal iman wa zin fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya, dengan onani atau dengan melihat sesuatu yang menyebabkan keluar air mani. Ya, melihat sesuatu yang mengeluarkan air mani. Ya, maka ini membatalkan puasa dan harus ditahan. Kemudian yang keenam adalah segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Ya, segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Apa itu? Infus pengganti makan dan minum. Ya, infus pengganti makan dan minum. Adapun infus untuk memasukkan obat maka tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah infus yang menggantikan makan dan minum. Dan masuk dalam hal ini juga termasuk dalam sesuatu yang semakna dengan makan dan minum adalah merokok. Ya, adalah merokok. Baik, kemudian yang ketujuh adalah niat berbuka. Ya, niat berbuka. Dan yang kedelapan murtad dari agama Islam. Ya, murtad dari agama Islam. Itu hal-hal yang hendaknya ditahan oleh orang yang sedang berpuasa dari sejak terbit fajar hingga matahari tenggelam, supaya puasa yang dia lakukan itu dianggap sah ya oleh syariat. Alam bisawab, itu mungkin yang bisa kita pelajari, yang bisa kita baca pada kesempatan sore ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya dengan pembahasan tentang puasa yang lainnya, pembahasan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangannya adalah kekurangan ilmu yang saya miliki dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.